Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami yang insya Allah anak yang soleh dan solihah. Aminnya nggak kedengaran, nanti malaikat ragu-ragu. Itu saya ulang. Semoga anak-anak kita, baik yang ada di Masjid Ibnu Sabil saat ini maupun di mana mereka berada saat ini, mudah-mudahan semua mereka dengan pertolongan Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu kan jelas malaikat juga nggak ragu-ragu. Ini didoain soleh solehah masih setengah hati rasanya. Tapi begitu yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati keseluruhannya, bersyukur kita masih kesampaian di malam keberapa ini, Pak? Dihitung nggak? Ada yang bisa nandain di kalender itu kan? 1, 2, malam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu habis separuh, alhamdulillah katanya. Kira-kira baru berapa malam, baru berapa hari, atau sudah berapa hari, sudah berapa malam? Nah, kalau Ramadan ini kita nikmati Bapak Ibu, biasanya terasanya cepat. Tahu-tahu sudah sampai kita di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ternyata banyak yang tidak kesampaian Bapak Ibu. Allahumma balighna fi Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampai, tapi tidak sampai ke penghujung bulan Ramadan. Maka tasyakkur bin nikmah, bersyukur kita malam ini kita masih ada sampai ke malam 10 terakhir bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tapi satu pun di antara kita Bapak Ibu nggak ada juga yang jamin sampai ke ujung nggak ini. Nggak tahu juga kita. Oh, saya sehat Ustadz, alhamdulillah. Saya masih muda Ustadz, alhamdulillah. Dari malam pertama Ramadan sampai sekarang, alhamdulillah saya nggak pernah ketinggalan puasanya, saya nggak pernah ketinggalan tarawehnya, nggak pernah ketinggalan tadarusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sampaikah kita nanti ke malam 1 Syawal? Belum tentu. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan almarhum almarhumah yang biasanya mereka, khususnya yang ada di saf-saf Masjid Ibnu Sabil ini, mudah-mudahan mereka berbahagia di alam barzakh dengan cucuran maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mereka mungkin sudah sekian tahun tidak ada, tapi sepertinya rasa-rasanya kita nggak pernah
merasakan mereka itu hilang, karena amal-amal soleh di masjid ini sudah tertanam dengan begitu kuat. Walaupun orangnya tidak ada sekarang, tapi rasa kebersamaan selama hidup dengan beliau-beliau itu rasanya tidak pernah terlupakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada saat yang singkat ini adalah waspadalah diri dan keluarga kita dengan istidraj. Bapak Ibu, istidraj. Kalau Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasanya kalau cobaan Allah di sini, Allah akan menguji takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, bahkan kekurangan jiwa. Nah, ini sudah biasa kita hadapi Bapak Ibu. Ya, siapa di antara kita ini yang belum pernah menghadapi yang Allah umumkan di sini? Takut pernah? Pernah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kita besok udah berlalu sekian puluh hari, saya nggak ngitung-ngitung Pak. Ya, jadi memang nikmat beribadah itu kalau tidak dihitung-hitung, malah kalau dihitung-hitung terasanya lama. Nggak usah jauh-jauh Pak, jelang buka saja nunggu 5 menit, 4 menit, 3 menit nunggu beduk. Kita tonton aja TV, tapi mindset kita nunggu adzan. Yang 5 sampai 1 menit ini terasa lama loh Pak. Nunggu aja. Ini jam masih bagus nggak ini? Kadang-kadang karetnya baterai ini. Pokoknya yang disalahin baterai melulu jam itu. Pengennya lebih cepat. Kenapa? Ditungguin. Tapi kalau kita nikmati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan sunnah hukumnya sebelum waktunya buka kita sudah mulai mempersiapkan diri. Lalu dalam persiapan itu bukan berarti kita tongkrongin untuk kolak, bukan harus kita tongkrongin udah diaduk aja itu cendol, bukan itu maksudnya. Persiapkan diri jelang buka itu untuk kita nikmati bersama, lalu kita berzikir bersama di situ, itu paling asik. Atau baca Quran bersama. Ayo kita anak-anak, mana mamanya udah beres semua, sudah dihidang semua, tinggal nyantap. Ayo kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
dibaca secara tartil perlahan-lahan. Yang terjadi apa Pak? Masih asik ngajinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang baru sampai beberapa ayat azan tiba. Saatnya kita menikmati ayat-ayat Allah yang ditunggu telah tiba, tidak terasa. Begitu juga Ramadan ini Bapak Ibu. Kalau kita nikmati mengqoma Ramadan, siapa yang mendirikan bulan Ramadan? Mengqoma malamnya, mansoma Ramadan, siangnya kita berpuasa karena Allah, malamnya kita bertarawih, bertadarus, bermuhasabah karena Allah. Subhanallah, inilah yang tadi kita katakan, tahu-tahu sudah sekian, tahu-tahu kita sudah sampai di 10 hari penghujung bulan Ramadan. Oh sudah 20, saya pikir masih 10, saya pikir masih 15. Ya Allah ya Rabb, begitu cepatnya waktu berlalu, tidak terasa. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Kenapa ibu-ibu terasa cepat berlalu? Karena kita nikmati. Sama dengan kita tadi sholat Isya, begitu ada kita melantunkan ayat-ayat Allah, rasanya tidak tidak terasa. Padahal sudah sekian ayat yang dibaca, rohani kita masih terus menikmati, tahu-tahu Allahu Akbar, yang sekian ayat itu singkat. Sementara kalau kita jujur, masih ada di beberapa tempat kita baru baca sabbihis Pak, waktu isyanya kita baca awal as, yang kedua rakaatnya kulhu. Begitu tarawih kita ambil sabbihis rabbikal a'la, tiba-tiba banyak yang batuk, tiba-tiba banyak yang serak, tiba-tiba. Kenapa? Isya tadi mulus, begitu taraweh, oh begitu selesai taraweh, Pak Ustadz di sini biasa masih ayat yang pendek-pendek, makanya tadi oh itu tadi batuk kode. Iya, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, namanya pembiasaan, memang harus ada tahapnya. Mungkin belum bisa seperti jamaah Ibnu Sabil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu apa yang dirahmati Allah, kembali ke basic pembicaraan kita, istidrat. Kalau cobaan Allah tadi terasa takut, kita kehilangan harta, kita kehilangan anak, kehilangan orang tua, macam-macam, biasanya yang kita lihat apa Bapak Ibu? Insya Allah semua orang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan terjadi kebakaran di mana itu? Pelumpang, ya, di komplek Pertamina itu. Yang kita lihat di TV apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kebakaran, ada yang meninggal, ada yang belum terangkat jenazahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang disebut. Berarti kebakaran, musibah itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kebiadaban orang-orang kafir kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apa kita katakan? Ya Allah, Allahumma ansurna, ya Allah tolong kami, tolong orang-orang muslimin dimanapun mereka berada ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah Bapak Ibu, kita enak-enak begini, tarawehnya enak, isyanya enak, tadarusnya enak. Kira-kira saudara kita di sana gimana suasananya Pak? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua yang sudah menghadap Allah, mudah-mudahan syahid-syahidah yang bertahan, semoga diberikan istiqomah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah tetap menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, ada cobaan yang sangat mengerikan tapi sering luput dari perhatian kita. Apa itu? Cobaan yang sangat nikmat, cobaan yang sangat menyenangkan, cobaan yang nyaris tidak terasa bahwa itu adalah cobaan.
bahkan sudah naik ke tingkat adab, tapi tidak dirasakan oleh sebagian manusia di dunia ini. Apa itu? Istidraj. Kelihatannya nikmat banget, ternyata dia sedang diazab Allah. Kelihatannya sangat berkah banget. Kalau kita lihat dari kacamata agama, pertambahan rezekinya, sehatnya, kayaknya nikmat, enak banget. Tapi dibalik enak, nikmat yang dilihat oleh orang lain, ternyata dia sedang diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istidraj. Ibaratnya ibu bapak yang dirahmati Allah, makanya kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah, karena kita nggak bisa mengandalkan diri ini untuk menghadapi istidraj ini. Kalau menghadapi yang tadi, yang takut kebakaran segala macam, itu sudah sering kita ambil pelajaran. Yang sering luput adalah istidraj, nikmat, sehat, banyak uang, nggak ada pokok yang sepertinya nggak ada hambatan dalam hidup ini. Tapi hanya satu yang kurang, naudzubillah min dzalik. Rumah besar, anak sukses, duit banyak, pokoknya apa yang dia pikirkan dalam angan-angannya langsung Allah kasih. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya satu yang kurang. Kurangnya adalah kurang sujud kepada Allah, kurang puasanya. Rugi itu puasa kalau masih muda, nanti kalau sudah tua, kata otaknya itu, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Pokoknya Allah ulur dalam kenikmatan, sama dengan balon tiup. Bu, balon tiup Pak, semakin banyak angin yang dikandung dalam balon itu, dia lebih cepat naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Tapi pastikan naiknya dia ke atas melambung tinggi, tambah umur tambah makmur, tambah umur tambah makmur, tambah umur tambah makmur, baru nanti balon itu pecah. Mungkin naiknya di Pisangan, kira-kira jatuhnya di mana Pak? Kalau udah sekian kilometer ke atas, mungkin bisa jatuhnya di Bukit Tinggi itu, karena di bawah angin kan, di bawah angin. Nah, inilah orang yang istidraj. Kalau kita lihat di tafsir Al-Azhar jilid 3, istidraj ini lebih gampang memahaminya adalah Allah membiarkan manusia itu dalam kenikmatan, tapi Allah biarkan dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimpang dari ihdinas siratal mustaqim, tapi dia tidak merasa. Bapak Ibu, sudah jauh belok, sudah jauh nyasar dalam hidup ini, dia merasa lurus-lurus aja karena dia masih sehat, duit masih banyak. Enggak, jadi ngapain saya repot-repot sujud, diri ruku sujud, diri ruku sujud. Yang mereka yang di sana saya lihat biasa-biasa aja, malah nggak kaya-kaya tuh. Coba kita keluar dari Ibnu Sabil, nggak ada yang punya Mercy kayaknya, nggak ada yang punya Alphard. Padahal mereka sebentar-sebentar ya Allah, sebentar-sebentar ya Allah. Ini Bapak Ibu, bahaya. Jadi bungkusan adab Allah, tapi kemasannya nikmat. Maka orang-orang yang beriman jangan sampai iri kalau melihat ada orang-orang yang bisa dilihat di sekitar kita ini. Tapi maaf Bapak Ibu, juga jangan dikatain berkah. Itu enggak berkah Ibu Bapak, enggak berkah, maaf, enggak berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah nikmat Allah, tambah dekat dengan Allah. Ada ujian kepahitan hidup, tambah dekat dengan Allah, itu berkah. Kalau tambah rezeki tapi jauh dari Allah, itu enggak berkah, tapi istidraj. Diulur Allah, biarin dah Anda senang sesaat saja di dunia ini, karena surgamu, kesenanganmu hanya sesaat di dunia ini. Ini yang kau pilih, kubiarkan kamu nyasar. Yang begini biasanya ibu bapak nggak mau dengerin ceramah kayak begini.
Udah dijengkalin tuh Ustadz. Alah Ustadz, saya udah duluan tahu. Alah, apa sih? Semuanya dikecilkan di mata dia kalau ada saudara kaum kerabat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah saya, ana. Na'udzubillahi min dalik. Berbahaya dan kemungkinannya memang dia tidak bisa disadarkan oleh siapapun kecuali Allah yang membuka pintu taubat. Falamma nasu ma dzukiru bihi, kata Allah di Al-An'am, ya, Al-An'am, nanti dibuka di rumah, Al-An'am ayat 44. Inilah salah satu ayat tentang istidraj, bagaimana sikap Allah kepada mereka yang Allah berikan kesenangan duniawi tanpa sadar diri, terus Allah berikan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala kamu berikan, maka tatkala manusia itu melupakan peringatan kami, kata Allah. Lalu apa Allah katakan? Ini hati-hati di sini. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka pintu kesenangan dari berbagai arah. Belum minta duit udah dikasih sama Allah, Pak. Proyek banyak. Coba kalau ada jamaah Ibnu Sabil, tahu-tahu nanti begitu mau narik di ATM, tahu-tahu ada transferan 349 triliun. Kira-kira senang apa gimana Pak ini? Itu duit semua, nggak ada yang down. Belum diminta sudah Allah kasih. Sehat terus, nggak pernah minta sehat tapi sehat terus. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Walaupun ada saksi hidup bahwa kesombongan pasti membuahkan penyesalan, tidak membuat pelajaran bagi orang-orang yang istidraj seperti ini. Terus kayaknya menikmati pesan-pesan indah dari ulama, nggak pernah didengarkan. Subhanallah, naudzubillah min dalik. Fatahna, itulah kesenangan bagi mereka. Jangan iri kita itu, jangan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu. Sampai kapan ya Allah mereka seperti itu? Sampai benar-benar nanti puncak kesenangan. Kalau lupa orang Pak masih mending, lupa orang lain masih mending. Tapi orang yang istidraj bukan hanya lupa orang, tapi juga lupa diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kalau sudah sampai di puncak kesenangannya nggak mau diingatkan, masih betah menjabat dalam kesenangan, akhadnahum baghtatan, baru kami cabut semua yang kami berikan itu. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, baru mereka terdiam putus asa. Allah tarik nyawanya, tapi menjelang ajalnya itu tiba, muncullah semua kartu kehidupannya, kartu kesenangannya diperlihatkan. Ternyata tidak ada yang berbuah syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat, tapi dilihat kolom syukur kosong Pak. Apa teriakan mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, jelang ajalnya itu Pak, jelang ajalnya, karena sudah terlihat tempat yang dituju penuh dengan siksaan, nggak siap. Rabbi laula akhartani, Tuhan tunggu sebentar Tuhan, tunggu sebentar Tuhan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, sebentar saja. Mau ngapain lagi kamu pulang, kata Allah. Udah puluhan tahun kuberikan Ustadz, sudah ribuan kuutus di YouTube, berbagai ustadz cukup untuk berceramah, tapi kamu nggak pernah dengar selama di dunia. Kenapa minta yang sedikit, yang banyak sudah berikan?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Baru dia katakan di situ, aku ingin bersedekah dan aku ingin jadi orang soleh ya Allah. Di situ baru ingin jadi orang soleh. Maka Allah tidak lagi memberikan umur yang kedua. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat ya berangkat. Kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Berangkat ya berangkat. Siap tidak siap, harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Berangkat. Rumah masih besar, mobil masih banyak, jabatan masih bertengger, tapi ajal sudah tiba. Tidak siap untuk pulang, tapi harus berangkat, Pak. Beda kalau kita pengen pulang ke Padang, Pak. Hitung-hitungan ternyata pas-pasan, udahlah tahun depan bisa ditunda. Tapi kalau ke kampung akhirat, kalau sudah disuruh pulang sama Allah, pulang saat itu juga. Maka mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini, 10 hari terakhir ini, mari kita benar-benar tidak melewatkan waktu yang istimewa ini. Alhamdulillah jamaah Ibnu Sabil masih penuh, semua penuh, di belakang penuh, di depan penuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan lahir dan batin untuk diselamatkan dari istidraj. Amin ya rabbal alamin. Karena jangan kita, Pak, jangankan kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ulama besar, mereka katakan, akhafu, aku takut ya Allah, akhafu istidraja, aku sangat takut dengan cobaan yang istidraj ini. Soalnya enak, dicoba tapi enak. Yang namanya enak orang sering terbuai. Kenapa di jalan tol sana banyak kecelakaan, padahal lurus, mulus, terbuai, ngantuk, terjadilah kecelakaan. Yang padat, merayap, merapat, semuanya hati-hati. Kenapa? Merasa dalam ancaman kiri kanan. Tapi kalau di jalan tol sering terjadi kecelakaan, lupa diri, lalai. Maka mari kita setir kehidupan ini dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kehidupan yang istidraj, tapi kita diberikan Allah hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Senang-senang yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau juga kita dicoba cobaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesenangan sejatinya adalah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.